Melanjutkan alur cerita Swordmaster Youngest Part 4 sebelumnya, adegan dimulai dengan memperlihatkan Chiron bersama pasukannya turun gunung dan tengah dalam perjalanan menuju kediaman utama. Di perjalanan, Chiron bercerita ke Khan, sebenarnya kalau bukan karena ketertarikannya menemui si bungsu, ia nggak bakal mau kembali ke rumah. Ia lebih milih tinggal di Black Sea karena di sana ia bisa terus berjibaku atau baku hantam terus-menerus melawan monster-monster kuat. Tapi kali ini kasusnya beda. Singkatnya, Chiron beserta rombongan telah tiba di kastil. Rosa dan semua pewaris menyambut kedatangan Chiron. Tapi di situ perhatian Chiron seketika teralihkan melihat Jin memiliki pedang kakaknya. Chiron pun bertanya kepada Ran, "Kenapa pedang milikmu ada pada Jin? Apakah kau memberikannya?" Ran menjawab, "Tidak begitu ayah, dia mengambilnya dariku sebagai imbalan atas keberhasilan misinya di reruntuhan kolon." Mendengarnya, Chiron tertawa terbahak-bahak lalu memberi nasihat ke Ran untuk segera mengambilnya lagi. Oke, singkat cerita, pada malam hari, klan Ronkandel mengadakan pesta perjamuan untuk merayakan pencapaian spektakuler Jin. Dari atas ruangan, Chiron dan Jin ngobrol secara empat mata sambil memperhatikan tamu undangan yang datang. Di situ, Chiron menjelaskan, klan Ronkandel itu sangat jarang sekali mengadakan pesta, soalnya Ronkandel hanya menggelarnya jika itu emang pantas. Jadi segitu luar biasa itulah gitu pencapaian Jin. Chiron menambahkan, total ada 1000 tamu yang akan hadir. Jumlah tersebut meningkat 20% sejak 7 tahun lalu. Artinya, kekuasaan Ronkandel kini kian meluas. Alasan kuat hal itu terjadi tentu karena keberadaan Chiron sang demigod. Yaps, Jin setuju dengan pernyataan ayahnya tadi, boy. Bahkan di sini Jin belak-belakan menegaskan, jika ayahnya nanti mati karena faktor usia dan klan yang dulunya patuh pada Ronkandel mulai berkhianat dan di mana Ronkandel tak bisa lagi menekan Zippel. Tanpa berpikir dua kali, Jin akan dengan resmi menyatakan keluar dari klan. Chiron cukup kaget, boy, mendengar itu. "Apa maksudmu, bocah?" Jin menjawab, sebagai ganti mengembalikan pedang Pigo, dia meminta sebuah dokumen kontrak ikatan kerjasama Ronkandel dengan klan lain. Dan di situ, Jin menemukan banyak sekali senjata bukan pedang, yaitu kontrak pengikat. Nah, jika semisal Chiron tidak ada dan patriark selanjutnya bukan demigod, maka itu tergantung pada kemampuan negosiasi. Tapi Jin yakin, di sisi lain, klan Zippel juga pasti memiliki kelemahan klan lain juga. Jadi kesimpulannya tetap satu, patriark selanjutnya paling tidak harus memiliki pamor seperti Chiron, dan Jin tidak mau ada di bawah patriark yang tidak kompeten. Mendengarnya, Chiron tidak merespon apapun, boy. Dia hanya bilang sehabis perjamuan, ia ingin mendiskusikan hal penting. Tapi dalam hati Chiron berkata, anak-anakku yang lain tidak mungkin berbicara tentang kejatuhan Ronkandel di hadapanku. Mereka pasti mengoceh tentang kuatnya Ronkandel. Tapi Jin berbeda. Aku melihat dirinya seolah memiliki bakat Luna dan keliaran Mary. 15 tahun. Kuharap kau bisa bertumbuh dalam kurun waktu itu, anakku. Karena mungkin cuma selama itulah aku bisa bertahan, kata Chiron dalam hati. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang ke tempat mereka. Di situ, dia memberitahu Chiron bahwa ada tamu tak diundang datang. Ya, tidak salah lagi, itu Zippel. Mereka beranggotakan 5 orang. Chiron menerima mereka, tapi dengan satu syarat. Orang bernama Andre Zippel harus tetap berada di luar. Selangkah saja orang bernama Andre itu menginjakkan kakinya di rumah utama, potong kakinya. Chiron gak main-main, boy, dengan kata-katanya. Ya, di luar sana, Andre hanya bisa keluar-keluar marah karena syarat tersebut, tanpa bisa ngasih pelajaran ke orang yang menghinanya. Si Andre ini wakil Presiden Zippel, jadi wajar gitu ia marah saat diperlakukan begitu. Kembali ke ruangan mansion. Chiron menampakkan dirinya di depan publik, dan setelah memperkenalkan dirinya, di situ Chiron sama sekali tidak berbasa-basi, bahkan untuk berterima kasih pada hadirin yang datang pun enggan, boy. Ia hanya menjelaskan tentang aturan perjamuan Ronkandel, yaitu jangan pernah ada yang ngegosip dari belakang, langsung gelut aja. Ia udah menyiapkan guardian kenik yang akan menuntun mereka ke arena. Sedikit penjelasan, orang-orang yang hadir di acara ini itu tidak semuanya besti-bestian, boy. Ada yang bahkan saling berpelang loh. Jadi tujuan lain dari perjamuan Ronkandel adalah sebagai ajang unjuk taring. Di situ, Chiron memerintahkan Jin agar mencari seseorang untuk diajak duel. Syaratnya cuma 2. Jangan menantang orang yang lebih lemah dan jangan kalah di duel tersebut.
Tapi kedua syarat tersebut bisa Jin kesampingkan jika orang lainlah yang menantangnya. Beberapa saat kemudian, Jin asik ngobrol dengan sebagian tamu. Tetapi ketika itu, ada orang yang tiba-tiba mengelus-ngelus kepala Jin. Ya, so akrab lah. Dia bernama Hugger dari klan Toko, suatu klan yang cukup terkemuka. Tapi Jin kesal boy, dia diperlakukan kayak anak kecil. Jin memperingatkan agar Hugger tidak melakukan itu lagi. Soalnya orang yang lebih senior dari Hugger saja menaruh respek padanya. Masa Hugger enggak? Jin bilang kali ini dia akan melupakan kejadian tadi jika Hugger minta maaf. Sebagai orang dewasa tentu Hugger gengsi minta maaf ke seorang bocah. Tapi setelah dinasihati rekannya, Hugger pun memilih membuang egonya. Tepat sesaat kepergian Hugger, Luna menghampiri Jin dan minta sekali aja dia mau lihat Jin bertingkah layaknya anak-anak pada umumnya. Bakat Jin dalam mencari musuh itu sangat membuat ia gusar gitu. Luna pun mengelus-ngelus kepala Jin karena jika ia melakukan itu di depan umum, maka orang yang mau menjahati Jin pasti berpikir dua kali. Soalnya mereka tahu dengan siapa dia berurusan gitu. Nah boy, di sisi lain tak diduga Buford yang datang ke perjamuan cemburu melihat Luna melakukan itu pada Jin. Seharusnya ia gitu yang digituin oleh Luna. Peacehuckle agak risih boy dengan sikap Buford, tapi adiknya yaitu Margella menasihati kakaknya Peacehuckle agar hormati aja kesukaan Buford. Toh semua manusia nggak semuanya sama, iya kan? Kembali ke sudut pandang Jin. Tidak lama setelah Luna pamit, Jin dikejutkan dengan kemunculan seorang cewek. Yeps, dia adalah Siris Endorma. Bagaimana luka kakimu? Udah sembuh belum? Tanya Siris. Yes, berkat Anda itu pulih dengan cepat, jawab Jin. Nggak pakai basa-basi, Siris langsung ke intinya. Apa yang kau lakukan di Mamit, ha? Apa kau yang membuat kekacauan sebelumnya? Jin jelas menyangkal tuduhan itu, dan tak ada pilihan lain untuk membuat Jin buka suara. Siris pun menantang Jin berduel dengan syarat jika ia menang, Jin harus mengatakan tujuan ia ke Mamit, dan jika ia kalah, ia bakal menganggap pertemuan dengan Jin di Mamit tidak pernah terjadi. Yaps, tentu Jin dengan senang hati menerima tantangan Siris. Terlihat mereka berdua telah berada di arena. Baru juga mulai, tak tanggung-tanggung, Siris langsung menggunakan kekuatan spesial klan Endorma, yaitu Aura S. Tapi sebaliknya, fakta bahwa Jin itu berada satu level di atasnya juga tak bisa dipungkiri boy. Hanya bertukar serangan dengan Jin, Siris sadar kalau ia berlama-lama di pertarungan ini, maka ialah yang akan rugi. Tentu Siris sudah memperhitungkan hal ini sebelum menyatakan duel. Makanya ia telah menyiapkan serangan kejutan yang khusus untuk mengalahkan lawan yang satu level di atasnya. Myriad S Blades, formasi 3 Avalanche. Tiba-tiba kerikil es layaknya sebuah jarum bertebangan memenuhi arena. Siris beranggapan Jin takkan bisa bertahan. Namun nyatanya saat itu ia malah melihat Jin menunjukkan senyuman. Dan tiba-tiba Siris! Jin berteriak untuk memperingati Siris akan sesuatu. Pedang Jin secara mengejutkan ada di depan mata Siris. Tapi beruntung, berkat peringatan Jin tadi, kepala Siris masih aman. Siris tersungkur lesu, ia mengalami shock berat boy sehabis kejadian tadi. Jin mendatangi Siris, kemudian minta maaf dan mengatakan kalau ia berada di posisi Siris, ia juga pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi jangan anggap Jin sedang mengejeknya gitu. Siris hanya terdiam lalu mengoleskan obat-obatan di pipi Jin yang terluka akibat jarum es sebelumnya. Dan setelah mengakui ini adalah kekalahannya, Siris pun pamit. Ya Jin memaklumi aja sih kenapa Siris bersikap dingin kayak gitu. Oke, kembali ke perjamuan. Para tamu mulai berkurang. Dari 1000 orang paling cuma tersisa 300-an. Nah, di sini Jin merasa sudah waktunya nih ia bertemu dengan tamu klan Zippel untuk sedikit basa-basi lah. Siapa tahu kan ia dapat info tentang fonten mana yang sedang diselidiki oleh klan Zippel. Nah, sewaktu mencari si musuh bebuyutan, Jin ketika itu malah menemukan Bani Ronkandel yang tengah asik bermain dengan Siris. Dan tepat ketika itu juga ada yang menghampiri Jin, yaitu tamu dari klan Zippel yang sedang dicari-cari. Tapi boy, orangnya ternyata malah Peradin. Seketika Jin pun lesu. Oi Jin, dugaanku benar. Kalau aku mengikuti kucing hitam itu, aku pasti bisa menemukanmu. Wahai rivalku, selamat ya karena sukses menjadi bintang 5 di usia muda, kata Peradin.
Namun Jin di situ memperingati agar Peradin jangan asal ceplos-ceplos. Bisa saja gitu Peradin salah ngomong dan menghina Ron Kandel, maka itu bakal buruk bagi Peradin sendiri. Menghiraukan peringatan Jin, Peradin malah, "Heleh, kan ada kau di sini. Siapa yang berani menyakitiku?" Hehe. Jin, jika kau nanti juga menghadiri pesta perjamuan Zipper, akan kupastikan keselamatanmu. Aku berjanji akan hal itu. Nah, waktu itu boy, Jin tiba-tiba meninggalkan Peradin dan menuju seseorang yang dari tadi Jin rasa terus menatapnya. Dan siapa sangka boy, orang itu ternyata Bupart. Di sini Bupart bilang ia mau menitipkan surat ke Jin untuk Jin antarkan ke Luna. Surat itu berisi puisi pernyataan cinta Bupart ke Luna, dan Bupart dengan entengnya mengatakan di masa depan nanti mungkin Jin nanti bakal memanggilnya sebagai kakak ipar. Peradin yang tak sengaja mendengar itu memuntahkan minuman yang ia minumkan karena kaget. Tak usah ditanya, dengan dipenuhi emosi amarah karena Bupart menargetkan kakak tersayangnya, Jin tentu merobek-robek kertas itu dan meminta Guardian Kenik menyiret Bupart ke arena. Ia secara resmi akan menyatakan duel. Dengan tangan kosong pun jadi, agar ia puas menghajar Bupart. Oke brother, udah 5 chapter nih. Jadi ya kita cukupkan sampai sini dulu ya. See you next time again. Adios. Kita lanjut besok.